Okay, thank you. I hope you are ready to learn. So, today we are going to learn the material about present perfect tense. But before that, please let our class. Everybody? Ready, friends? Ready. Okay, friends. Before we study, let's pray together. Begin now. Good. Amin. Finish. Stand up. Greet to our teacher. Good morning, Good morning, students. Now, please. Okay. Today we are going to learn about present perfect tense. Siapa yang sudah pernah dengar present perfect tense itu apa? No. Okay. Please open page 72. 72. Present perfect tense itu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut hingga masa kini. So, present perfect tense itu punya rumus umumnya. Terus bab berapa? Kelas kata kerja ke berapa? Ada yang bisa tebak? Bab berapa? 1, 2, atau 3? Satu. Ada yang jam 1, ada yang jam berapa lagi? 2. 3. Tiga. Tambah. Tapi betul kan? Objek. Dicatat tolong. Sip. Tambah. Ada lagi tambah apa? Sip, saya catat. Tambah. Ada. Word. Oh my god. Ada word. Jadi contoh kalimatnya itu ada begini. I have bought a new bike. Artinya apa nih? Dok, artinya apa dok? I have bought a new bike. Saya membeli sepeda baru. Ya, saya beli sepeda baru. Ada juga contoh kalimat yang lain, dicatat ya. My elder brother has start a new job this week. He has learned Chinese for 1 year. Nah, di kalimat he has learned Chinese for 1 year itu artinya tadi itu yang berlangsung di masa lalu berlanjut sampai masa sekarang. Jadi dia sudah 1 tahun belajar bahasa Inggrisnya, bahasa Cinanya, gitu. Terus berlanjut. Lanjut. Di halaman 72, di sini subjeknya I, they, sama we. Perhatikan buku paketnya. Habis itu ada he sama she. Kalau I, they, sama we, pasangannya pasti pakai have. Kalau he sama she, pasangannya pakai apa? Pakai apa? Pakai has. Oke. Jadi past participle-nya I, you, they, we, he, she ini pakai what, written, taken, seen, sama gone dan sebagainya. Nah, ini semua yang ada di dalam tabel past participle per berapa? Per ketiga. Contoh, I have itu kalau disingkat jadi I, ada koma ketik di atasnya. Selanjutnya they have selalu disingkat dengan they have, ada koma di atasnya. Ketik. We have itu habis itu he has, he is itu he, s, habis itu she has, she, s. Okay. The past participle often ends in either invite atau jump.
Habis itu, but many verbs are irregular. Kayak found, down, been, sama gone. Irregular itu artinya apa? Ini kan kalau dilihat di kalimat ini kayak found, down, been, sama gone ini nggak ada akhiran ed. Sementara present perfect tense itu past participle-nya selalu pakai akhiran ed. Kenapa kata-kata kayak found, down, been, sama gone ini nggak pakai akhiran ed? Ada yang tahu? Siapa tahu? Kenapa nggak pakai akhiran ed? Fadil tahu? Karena ini kata kerja yang tidak beraturan. Irregular itu artinya kata kerja yang tidak beraturan. Kalau regular verb itu kata kerja yang beraturan yang bisa ditambah ed. Kayak invite atau jam itu kan dari awalnya invite sama jam. Invite kan mengundang, jam kan lompat. Ini tambah ed bisa. Kata kerja ketiga bentuknya. Nah, kalau yang lainnya tidak bisa. Paham? Saya paham. Selanjutnya, elaborations. Coba satu orang baca. Andi. Elaborations yang A. Sampai contohnya ya. The present perfect is used when there is a connection with the present. The action in Perhatikan ya teman in the baca. past has a result now. Lihat sampel. Oh there. I forgotten her order. I remember it now. Have you washed your shoes? Are they clean now? Oke. Thank you Andri. Jadi dari yang kemarin sudah baca ada yang paling bisa tahu nggak? Tidak. Oke. Jadi, the present perfect is used when there is a connection with the present. The actions in the past has a result now. Jadi kayak tadi saya bilang, sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan dari masa lalu hingga masa kini. Hasilnya ada di masa kini. Misalnya, Andri sudah belajar bahasa Cina setahun yang lalu. Jadi tahun sekarang dia sudah bisa bahasa Cina. Oke. Sebagai contoh, for the example, pay attention please. Order, I forgotten her order. Astaga, aku lupa pesanannya. Nah, ini sama dengan I remember it now. Kenapa pakai forgotten? Kenapa nggak pakai forgotten? Forget. Forget sama forgot apa bedanya? Ada yang tahu forget sama forgot apa bedanya? Catherine, Ido tahu? Letter. And how about you? Forget tuh untuk objek. Lanjut. Forgot untuk subjek. Oke. Saya akan jelasin sekarang. Order, I forgotten her order. Forgotten. Jadi, di sini sama dengan I remember it now. Kalau kita biasanya pakai forget itu lupa kan? Forget itu lupa, pakai bukan forgot. Forget kalau kita benar-benar lupa. Kalau forgot, kita ingat kalau kita sudah lupa. Misalnya begini, Fadil, kok kamu nggak pakai topi? Mana topinya? Gitu. Aduh, topi ketinggalan di rumah. Nah, kamu ingat kan kalau kamu lupa topimu di rumah? Oke, jadi forgotten itu untuk sesuatu yang kita ingat kalau itu sudah lupa. Gitu. Misalnya saya tanya Catherine, have you done with your homework? I'm sorry miss, I forgot. Maaf miss, saya lupa. Itu lupa, kita lupa tapi kita ingat kita lupa. Kalau forget, kita sama sekali nggak ingat kalau kita lupa. Misalnya, Fadil, where your hat? Di mana topimu? Dia jawabnya, I forget. Where is that? Artinya benar-benar lupa. Dia nggak ingat itu di mana. Do you get it? Understand? Yes. Selanjutnya, have you washed your shoes? Sudahkah kamu cuci sepatumu? Itu makna dari kalimat ini adalah mereka sudah bersihkah? Sepatumu sudah bersihkah? Itu maksud dari kalimat ini, dia sudah menuntut hasil. Misalnya Firman, dia bilang sama Aksya, aduh tadi sore aku cuci sepatuku. Malamnya Aksya nanya, sudah kamu cuci sepatumu? Maksud dia, udah bersih kan sepatumu? Nah gitu ya. Are you understand? Yes. Selanjutnya yang B, Alvan please read for us. Dengan contoh sampai
He just arrived. Right. We use it to we use it to give new information of or to Announce announce a current happening. happening. Oh, I have cut my finger. Do you know about Sutini? She is gone to Suriname. Sometimes we use it with just a short time ago. Tasa. Let's have a lunch in the kitchen. Kitchen. Kantin. Bulan, I am sorry. I have just had lunch. Hi, have you just arrived? Okay, do you understand from Alphonse? Yes, yes. Yes, a little bit. Okay, I explain that for you. We use it to give new information or announce a current happening. Jadi kita biasanya pakai present perfect tense itu juga untuk memberikan informasi baru atau sesuatu yang sedang terjadi. Current itu sedang terjadi, sesuatu yang baru aja terjadi. Kayak contoh, ow, I cut my finger. Aduh, aku motong jari aku. Gitu kan? Dia potong jarinya itu. Habis itu, do you know about Sutini? She's gone to Suriname. Kamu tahu tentang Sutini nggak? Dia pergi ke Suriname. Suriname itu negara ya. Itu, sometimes we use it with just. Kadang-kadang kita menggunakan kata it itu dengan just. Artinya, a short time ago. Beberapa waktu yang lalu. Bukan waktu yang kayak seminggu yang lalu, 2-3 hari yang lalu, tapi kayak beberapa jam yang lalu gitu. Oke. Tatsa, let's have lunch in the canteen. Ayo makan siang di kantin. Bulan, I'm sorry, I just had lunch. I have just had lunch. Maaf, aku baru aja makan siang, gitu ya. Lanjut, hi, have you just arrived? Itu artinya, hi, kamu udah sampai. Itu artinya. And the next, the C, yang C, siapa ya? Ido. Nanti yang D, Adio. Di diferensi teten kone. Kalau Ida mau bagi sama Catherine boleh. Yang dialognya. Itu jangan sama-sama. Lurida. Don't forget to call Yuli. Ini gimana cara baca? Use it with already The to say that difference something mana? has happened sooner than we expected. Between Nuri, mana? Nurinda. Ini kan? Don't forget to call Invitation. Yuli. Yuli. Sama. I have already called her. Invitation. Father. Invitation. It's Invitation. go to Old Center, Jepara. Words. Mother. She has already gone. Oke. We use it with already. Kita gunakan it sama already. Kata it sama kata already. Already itu untuk mengatakan sesuatu yang bakal terjadi kemudian, yang kita ekspektasikan bakal terjadi kemudian. Gitu ya. Contohnya, Nurida, don't forget to call Yuli. Will you? Jangan lupa menghubungi Yuli. Oke? Gitu. I have already called her. Aku sudah menghubungi dia. Lanjut. Father, when is Donna going to go to Jepara? Kapan Donna pergi ke Jepara? Dan mamanya bilang, she has already gone. Dia sudah pergi. Oke. Understand? Yes. Coba saya tanya satu orang, Aksya. Di elaboration tadi, yang B sama C, apa bedanya? It sama just. Habis itu yang kedua tadi, it sama already. Apa bedanya? It sama just, it sama already. Ada yang paham? I don't know, miss. How about Fadil? How about Catherine? Febri tahu. How about Ido? What's the point you got from point B and point C? The differences between it with already and it with just. It sama just sama it sama already itu bedanya apa? Can you make a kesimpulan dari How about Shiva? Are you understand?
How about Chelsea? Marshanda? Oke. Jadi kesimpulannya mudah aja. Kalau it sama just itu sesuatu yang sedang terjadi. Kalau it sama already sesuatu yang akan terjadi kemudian ya, ke depannya benar. Ya ada Miss. Hadir semua ya ini? Adit. Saya mau absen soalnya. Adit nggak ada? Adit. Adit. Apa namanya? Sakit. Sakit. Sekarang. Kalau nggak ada yang nanya, baiklah. Ngomongnya example. Oke, memang nggak ada. Okay, student, thank you for our pelajaran our class today. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Semoga kalian bisa paham dengan materinya dan bisa paham dengan tugasnya. Amin. Kalau kalian ada terlihat tulis pasti balas tugas ya. Oke, karena kita sudah selesai tugas kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you, student.